Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku membuat kembang goyang rasa ebi. Dan inilah bahan-bahannya: tepung beras, air, minyak, dan bumbu-bumbu yang lainnya. Sekarang aku mau sebutin satu-satu bumbunya apa saja. 500 gram tepung beras, 500 mili air, minyak goreng secukupnya, 50 gram tepung sagu, 20 gram bawang putih, 20 gram kemiri, 15 gram ketumbar, 20 gram kencur, 30 gram udang kering atau ebi, 2 gram lada bubuk, 8 gram garam, 2 butir telur. Dan di sini tentunya sudah ada cetakan kue kembang goyang ya teman-teman. Di sini aku menggunakan cetakan yang terbuat dari tembaga ya teman-teman. Nih seperti ini contohnya. Sekarang ayo kita mulai, dan ini dia ebi kita masukkan ke dalam mangkok. Sekarang kita seduh ebinya dengan air panas sebanyak 160 gram. Lalu kita diamkan sampai ebinya lunak dan bisa diulek begitu atau dihaluskan. Singkat cerita teman-teman, ini ebinya sudah empuk dan bisa dapat dihaluskan begitu ya. Sekarang air kita pisahkan untuk nanti aku tambahkan ke dalam bumbu untuk menghaluskan ya teman-teman. Sekarang aku menyiapkan ini blenderan atau untuk penghalus begitu. Ebi masukkan ke dalam sini. Menyusul ketumbar, lalu kemiri, selanjutnya kencur, bawang putih, garam, lada bubuk atau merica. Sekarang air ebi ini kita masukkan ke dalam bumbu-bumbu ini yang akan kita giling atau kita haluskan ya teman-teman. Ayo kita haluskan. Nah, singkat cerita, bumbu sudah halus seperti ini nih teman-teman. Nah, kamu bisa mengulek bumbu ini atau bagaimana cara pun lah supaya tuh halus seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman, barusan kan air ebi belum aku masukkan semuanya ya. Sekarang aku masukkan untuk mencairkan bumbu ini supaya dengan mudah untuk kita tuang ke dalam baskom ya. Yuk, sekarang kita tuang bumbunya ke dalam baskom. Lalu ini tempat bumbunya akan aku siram dengan air yang akan aku gunakan untuk mengadoni tepungnya ya teman-teman. Tuh, supaya tuh bersih kan ya, tidak berceceran. Jadi beginilah ya caranya, siram-siram lagi. Ya sayang bumbunya soalnya teman-teman ya. Tuh, dikocok-kocok apa dibersih-bersihkan lah pinggirnya supaya rapi dan bersih begitu. Seperti ini nih, kita tuang lagi ke bawahnya nih. Tuang lagi ke baskom begitu. Sekarang tepung beras kita masukkan ke dalam bumbu ini. Kemudian tepung sagu dimasukkan juga. Lalu kita masukkan sebutir telur. Nah teman-teman, sekarang telurnya sudah masuk. Kemudian aku aduk-aduk nih ya. Seperti ini dah pokoknya, supaya semua tercampur rata. Kita tambahkan sisa air sedikit demi sedikit ya teman-teman, seperti ini nih. Nah, tepungnya kita adonikan ya, terus diulur-ulur begitu. Pokoknya sampai semua ini menjadi cair begitu ya, tanpa ada gerindil-gerindil begitu teman-teman. Nah, selesai deh begini.
Nah, teman-teman, telurnya ketinggalan satu butir lagi ini. Aduh, aduh. Nah, sekarang aku lagi kocok nih. Aku akan campurkan ke dalam adonan yang tadi telah siap. Yuk, sekarang dimasukkan telur kocoknya ke dalam adonan tepung tadi. Kemudian kita aduk teman-teman ya, jangan lupa. Pokoknya ya, ini tuh kalau nggak pakai telur tuh kurang pas, kurang sedap, dan nanti rasanya akan keras teman-teman. Jadi tambahlah telur ya. Nah, ini nih sudah rata teman-teman, kita hentikan saja deh. Yuk, panaskan kuali, lalu tuang minyak. Nah, minyak sudah dituang, kita tunggu ini kualinya atau minyaknya panas ya teman-teman. Setelah minyak panas, kita panaskan ini cetakannya ya, supaya tuh nanti jika kita aplikasikan tidak lengket di adonannya, tidak lengket begitu. Panaskan 3 sampai 5 menit begitu teman-teman. Lalu adonan kita aduk-aduk lagi supaya ini tidak ada endapan. Nah, cetakan kembang goyangnya kemudian kita angkat teman-teman, kita tempelkan di sini nih ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, pokoknya menempelnya nih jangan sampai bunga-bunganya tenggelam begitu teman-teman ya. Kemudian nih selagi minyak panas-panas kita cemplungkan ya. Nah, cemplungkan seperti ini nih. Kita goyang-goyang ya, seperti inilah. Makanya disebut kembang goyang ya. Tuh, ocek begitu. Yuk, mari diulang sekali lagi teman-teman supaya tuh lebih jelas ya, seperti ini nih. Agak lamaan sebentar supaya tuh dapatnya lebih tebal begitu. Sekarang aku masukkan lagi nih ke dalam kuali panas. Nah, kita guncang. Pokoknya ya sampai ini tuh lepas. Nah, seperti ini kita tekan-tekan teman-teman supaya tuh hasilnya bagus, tidak melejit dari bunga-bunganya begitu, lurus begitu ya. Jadi kalau tidak ditekan-tekan seperti ini, nanti bunganya akan meletus begitu ya, kayak apa ya, mekar begitu. Jadi sebaiknya, nah seperti ini nih jadinya hasilnya. Nah, setelah kering tuh diangkat teman-teman, jadi jangan sampai matang dulu, kita angkat satu angkat begitu, karena aku sendiri jadi begini caranya. Jangan itu sampai matang dulu lah, setengah matang angkat, kita kumpulkan semua ini begitu. Kalau sampai matang kan kita tidak sempat ya teman-teman, jadi menunggu hasilnya supaya banyak dulu, nanti sekaligus akan digoreng lagi bersama-sama sekalian banyak begitu teman-teman. Untuk sementara ini satu-satu angkat, pokoknya setelah adonannya ini kering lalu angkat begitu teman-teman. Jadi jangan sampai keras dulu, sampai tunggu semuanya banyak baru kita bersama-sama digoreng begitu teman-teman ya. Dan lakukan semuanya sampai adonan selesai dan habis ya teman-teman. Nah teman-teman, ini hasil yang sudah setengah matang ya. Kita tunggu sebentar. Pastinya ya, kita kan akan bersih-bersih semuanya dulu ya. Setelah ini istirahat dulu begitu teman-teman. Baru selanjutnya kita akan goreng kedua kalinya begitu teman-teman. Nah, sekarang aku akan mulai untuk penggorengan yang kedua ya teman-teman. Ayo mari kita goreng. Nah teman-teman, sekarang minyak sudah panas. Ayo kita mulai menggoreng. Masukkan bahan kembang goyang yang sudah setengah matang ini ya teman-teman. Kemudian tuh ya, sebentar-bentar kita balik-balik supaya matangnya merata. Karena jika kita telat sedikit untuk membalik, maka akan kecoklatan lebih dulu begitu teman-teman. Jadi harus kita cepat-cepat dan cekatan begitu. Setelah agak coklat nih kita angkat, yang dimasukkan dulu kita angkat lebih dulu teman-teman ya. Jadi tidak bisa sekaligus diserok begitu. Nah nih contohnya ya, sedikit-sedikit begitu, karena masuknya pun berbeda maka ngangkatnya pun beda-beda begitu. Jadi tidak bisa sekaligus langsung diangkat semuanya teman-teman begitu ya. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut untuk yang keduanya, dan ya lanjutkan untuk semuanya ya, digoreng semua seperti ini teman-teman ya. Nah seperti biasa ya, dibulak dibalik. Setelah dibulak dibalik nih kita angkat. Yuk, akhirnya kan
Jadi warnanya seperti ini teman-teman, agak sedikit kecoklatan begitu ya, jangan sampai gosong nanti pahit rasanya ya. Seperti inilah supaya nanti enak dimakan begitu, tidak terlalu gosong. Setelah diangkat, yuk mari kita tiriskan dengan menggunakan tanggok yang stainless seperti ini ya teman-teman. Ya terserah kalian deh punyanya apa di rumah ya. Dan setelah ini kemudian kita siapkan lagi kertas putih seperti ini nih, kita tuangkan lagi nih di atas kertas ya. Jangan memakai kertas koran ya teman-teman, konon sih tidak baik itu tintanya ya buat kesehatan. Atau menggunakan tisu dapur pun ya, itu boleh tuh teman-teman, itu lebih bagus dan lebih menyerap begitu minyaknya ke ini, maksudnya keserap minyaknya supaya cepat tiris begitu di sini nih jika menggunakan tisu atau kertas begitu ya teman-teman. Ayo kita akan telungkupkan ini kembang goyangnya. Nah teman-teman, kalau ini masih terlentang begini kan nanti minyaknya keblok ya teman-teman ya, tidak akan turun secara benar begitu. Jika kita telungkupkan nih kembangnya menjadi tertutup letaknya di bawah begitu. Nah seperti ini nih, ini nanti akan cepat turun minyak-minyaknya teman-teman. Jadi kalau kita makan tuh kembang goyangnya tidak berminyak begitu teman-teman. Nah seperti ini ya, telungkup seperti ini teman-teman supaya mempercepat minyaknya tuh tiris begitu. Jika sudah tiris, bolehlah ditaruh di wadah ya teman-teman. Di sini aku akan taruh di piring dulu ya. Aku akan makan nih, nanti akan coba. Yang lainnya aku akan taruh di toples begitu teman-teman. Sekarang kembang goyangnya aku taruh di piring dulu, sisihkan dulu ya teman-teman. Sekarang aku mau tunjukkan ke kalian seberapa banyak sih hasilnya. Nah dapat 1,5 toples besar ya teman-teman. Ini tuh jumlahnya aku sudah timbang 1 kilo teman-teman hasilnya. Nah akhirnya selesai juga ya teman-teman dengan membuat kembang goyang rasa ebi. Nah seginilah hasilnya dan aku kembali ke piring yang tadi aku sudah sisihkan ya. Ini dia nih, seperti ini hasilnya tuh, cek ya teman-teman. Nih kalau tidak keriput ya, ini yang tidak keriput, yang keriput tuh banyak teman-teman ya. Ini hasilnya seperti inilah gambaran kembang goyang rasa ebi begitu teman-teman ya. Yuk silahkan ya teman-teman, boleh mencoba jika ada bahan-bahannya ya. Kalau nggak ada ya beli lah ya di pasar begitu teman-teman. Ayo sekarang aku mau coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau ambil lagi ya. Dan aku makan lagi. Dan rasanya tuh gurih dan renyah ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton.